Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 16 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Ikatlah persahabatan dengan hartamu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Harta kekayaan tidak pernah bertujuan untuk memecah belah kehidupan manusia. Walaupun kenyataan yang kita alami, justru karena kekayaan itulah banyak keluarga menjadi terpecah belah, banyak orang saling bermusuhan dan bersaing yang tidak sehat. Sadarkah kita bahwa Allah memberikan harta kekayaan di dunia ini dengan tujuan agar persahabatan dan kekeluargaan kita itu diteguhkan? Mengapa justru sebaliknya kita malah terpecah belah karena harta kekayaan tersebut? Saudara-saudariku terkasih, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Demikianlah nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Bagi Yesus, harta dunia yang kita miliki di dunia ini adalah perkara kecil dan sederhana yang semestinya tidak membuat kehidupan kita begitu rumit. Harta yang terbesar dan abadi sebenarnya adalah kerajaan Allah menurut Yesus. Maka Yesus mengundang kita semua untuk merefleksikan kembali harta dunia yang kita miliki saat ini. Memang kita butuh harta di dunia supaya bisa hidup, tetapi ingatlah bahwa itu bukan harta utama. Kesalahan terbesar kita adalah harta duniawi menjadi perkara utama dalam hidup kita. Itulah alasan mengapa kemudian harta itu memecah belah kehidupan kita. Walaupun menjadi perkara kecil, namun besar pertanggungjawaban yang akan dituntut dari setiap kita. Karena melalui harta dunia ini, Allah sedang menguji seberapa bertanggung jawabnya kita mengelola dan menggunakan karunia dan berkat Allah. Paulus memuji jemaat di Filipi karena tahu menggunakan harta mereka, yakni untuk membantu karya penyebaran Injil. Sikap tahu memberi itulah yang dipuji Paulus, bukan karena kepuasannya diberi atau dibantu, karena Paulus sendiri sudah belajar mencukupkan hidup dan panggilannya. Kesalahan kita adalah kita melihat bahwa harta dunia ini adalah
hal utama di dalam hidup kita yang sering membuat kita mengeluh dan yang sering membuat kita saling mencurigai. Paulus merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga dalam kelemahan atau kelaparan pun ia tidak mengeluh, dan dalam kelimpahan ia tidak lupa diri. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan sebenarnya menegaskan tanggung jawab dan dalam pengelolaan harta duniawi dengan tujuan menghantar kita masuk ke dalam kemah kediaman abadi. Bentuk dari tanggung jawab itu adalah menggunakan harta kekayaan itu untuk kemuliaan Allah dan kebaikan sesama manusia. Dengan demikian mestinya semakin kaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mendekatkan kita dengan sesama. Marilah kita belajar mengikat persahabatan dengan menggunakan harta dunia ini, agar ketika harta itu tidak menolong lagi, Allah mau menolong kita, karena harta itu tidak busuk dalam egoisme diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua.